Media. Milik siapa? Untuk siapa? Semenjak reformasi 1998, industri media di Indonesia terus berkembang. Pertumbuhannya setiap tahun pesat. Saluran televisi terus bertambah, koran dan majalah semakin banyak jumlahnya. Iklan tersebar di mana-mana. Dan penggunaan internet meningkat semakin pesat. Akan tetapi, di balik segala kemeriahan dan perkembangan yang terjadi, sesungguhnya ada bahaya yang mengintai. Tahukah kamu bahwa semua media tersebut ternyata dimiliki hanya segelintir perusahaan yang berorientasi keuntungan? Dari 1.248 stasiun radio, 1.707 koran dan majalah, serta 76 stasiun televisi yang ada, mereka semuanya dikendalikan oleh 12 grup media saja. Menurut riset Center for Innovation Policy and Governance atau CIPG, ke-12 grup itulah yang mengendalikan isi dari semua media kita. Karena itulah, meski secara jumlah media terasa berkembang, ternyata isinya sama saja. Sebab semua konten berasal dari perusahaan yang sama. Ke-12 perusahaan media tersebut memiliki kepentingan yang kerap bertentangan dengan kepentingan publik alias kita semua. Padahal untuk dunia penyiaran, media-media tersebut sebetulnya menggunakan frekuensi yang tidak boleh dimiliki atau diperjualbelikan pihak swasta. Frekuensi tersebut dikuasai negara untuk kepentingan publik. Selain itu, independensi media juga patut dipertanyakan, terutama jika kita mengaitkan ini dengan dunia politik. Sebagian besar media kita, baik itu televisi, koran dan majalah, radio serta internet, sudah berpihak pada partai atau tokoh politik tertentu. Di alam demokrasi yang sehat, hal ini tidak boleh terjadi. Seharusnya media bersifat netral dan tidak menyampaikan informasi berdasarkan kepentingan kelompok, terutama kepentingan sang pemilik modal. Jika ini dibiarkan, kita sebagai warga negara tidak bisa memperoleh informasi yang objektif dan benar. Lalu, mengapa industri media kita bisa menjadi seperti itu? Salah satunya, ini disebabkan karena peraturan-peraturan menyangkut media tidak dijalankan dengan baik. Peraturan sangat penting dalam memastikan kualitas serta independensi media. Tanpa kebijakan yang berpihak kepada publik, serta otoritas yang kuat untuk memastikan implementasi dari kebijakan yang diambil, media akan terus disalahgunakan. Karena media semakin terdorong untuk mencari keuntungan semata, banyak kepentingan kelompok masyarakat terabaikan. Seringkali, publik dirugikan karena mereka hanya dieksploitasi demi meraih rating tontonan yang tinggi. Dalam logika pekerja media kita, rating sama dengan keuntungan. Soal mutu dari isi, media tidak memperhatikan. Akibatnya juga, kelompok-kelompok minoritas seperti difabel, lanjut usia, lesbian, gay, biseksual dan transgender, agama dan kepercayaan minoritas, serta perempuan tidak pernah ditampilkan dengan adil dan proporsional. Media justru mempertahankan stereotip dan stigma yang berkembang dalam masyarakat. Menurut CIPG, media kita sangat bias pada kelompok mayoritas. Ia terutama menyajikan program yang hanya mengacu pada masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta dan Pulau Jawa, beragama Islam, serta berlatar belakang suku Jawa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media kita hanya mewakili pandangan mayoritas. Tak ada tempat bagi mereka yang sedikit berbeda. Dengan kata lain, media kita menyeragamkan. Ia tidak mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan. Akibat dari pengaruh sikap media yang demikian, kita tak perlu heran melihat masyarakat merasa berhak untuk menghakimi sesamanya dan tak mau mendengarkan pendapat minoritas. Meski begitu, sesungguhnya media tetap bisa kita gunakan secara positif demi menghadirkan perubahan. Berita yang tidak objektif bisa kita tandingi dengan saluran lain, seperti media sosial dan internet. Selama kita bisa menghadirkan informasi yang faktual dan kredibel, kita bisa ikut memperbaiki kualitas ruang publik. Karena itu, ayo kita belajar untuk berkontribusi dengan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab serta mengolah informasi dengan kritis. Dewasa ini, media telah memiliki pengertian yang lebih luas. Warga negara juga bisa menjadi produsen informasi, bukan semata sebagai konsumen. Syaratnya, kita harus kritis saat membaca media dan memahami bahwa media bukan hanya milik mereka yang bermodal.
Media adalah milik kita semua, dan informasi yang disajikan seharusnya juga untuk kita semua. Karena hak atas informasi adalah hak kita sebagai warga negara tanpa terkecuali. Bila teman-teman ingin mengetahui lebih jauh hasil penelitian Center for Innovation Policy and Governance tentang media di Indonesia, silahkan mengunjungi alamat situs www.mediarights.or.id dan www.cipg.or.id.